selamat siang kawan-kawan Lutfi. Kali ini sama saya Haji Surya Abdi. Kita akan mengorek perjuangan Pak Darmo di desa Harapan Maju. Desa apa? Harapan Maju. Barainduk, Desa Harapan Maju. Desa Barainduk Harapan Maju. Kita akan mengorek perjuangan beliau dalam mengalirkan listrik di desa tersebut. Nah, Fossil Free ini sendiri adalah ruang belajar, ruang publikasi bagi anak muda dan ruang inspirasi juga tentunya yang berkaitan dengan energi dan transisi energi. Nah, kita ke Pak Darmo sebentar. Bagaimana Pak perjuangan Bapak dalam desa yang belum teraliri listrik sama sekali? Ya, kita memang tinggal di kampung ini 23 tahun ya. 23 tahun itu awalnya kita juga Eksodus. iya, maksudnya dari Aceh. Mayoritas kita dari Aceh. Jadi dari itu kita di sini kita tahu siapa yang nggak berharap ya senang hidupnya ada lampu listrik gitu kan. Tapi selalu kita perjuangkan kemana-mana ke via kabupaten itu nggak bisa nggak, karena di yang kita tempati itu adalah masuk wilayah kawasan taman nasional. Cuman kita sebagai masyarakat yang dari Aceh itu nggak ini ya, nggak ngitung-ngitung oh ini kok taman nasional, enggak, yang penting kita bisa hidup. Karena kan kita ini orang-orang yang hancur, yang dari Aceh ini orang-orang yang hancur. Sampai kita hidup dan kita tidak pernah juga berhayal ataupun berharap daerah yang kita tempati ini terus keluar suratnya sertifikat, enggak. Kita nggak berharap itu. Yang penting kita bisa tinggal. Ini tanah pemerintah silakan. Cuman kita hidup yang kita tanam ya harus bisa menghasilkan. Jadi ketika kita sudah berjalan 22 tahun dan waktu itu kita mencalonkan diri sebagai anggota dewan yang telah terpilih, dan kita menyelidiki lah bagaimana bisa kok nggak bisa kita dapat aliran listrik, sementara kita kan warga Indonesia sama lah. Jadi kita berangkat ke Jakarta menemui Bapak Dirjen PSPA, itu Bapak Wiratno. Jadi kita menemui dia, itulah kata dia bisa dengan catatan tempat kita itu, wilayah yang kami tempat itu diberi yang namanya zona khusus. Itu memang kita ada program kemitraan konservasi, tapi yang kita tempati khususnya di yang kita tempati itu masuk perumahannya itu sudah masuk zona khusus, jadi maka bisa dimasukkan. Jadi Pak Wiratno memberikan kepada Kepala Balai Besar Taman Nasional agar mengeluarkan surat lah di antara daerah dengan Taman Nasional. Jadi di bulan 2 malam itu Barainduk itu masuklah jaringan listrik. Itu penuh dengan rintangan, hambatan ya, tapi namanya kita berharap dan kita tetap berprinsip kalau bahasa Jawanya itu wayai. Kalau sudah masanya, sudah mau memang wayai, itu walaupun dihalang-halang tetap tidak. Dan itu kita di sini ada 3 kelompok, yaitu Gambar Hitam, Barainduk, dan Seminyak. Gambar Hitam sudah, Barainduk sudah, dan tinggal satu lagi yang di Seminyak, yang total belum dapat. Jadi mohonlah juga kepada media ataupun lembaga tolong sampaikan lah. Mungkin sudah menemui juga Pak Dirjen. Mudah-mudahan akan cepatlah terrealisasi masalah jaringan itu minyak. Karena harapan kita itu kalau memang
bara induk ataupun damar hitam itu kalau memang nggak bisa ya jangan dikasih. Jadi nggak ada yang namanya anak tiri anak kandung. Ini bara induk sudah masuk, damar hitam sudah masuk, jadi tinggal seminyak. Seminyak ya, Pak. Seminyak. Itu Pak, kalau apa bulan 2 tahun 2022. berarti baru-baru ini. Ya. Baru-baru ini Ya. beli Bara bara induk hitam ya. sama bara induk ya, Pak. Bara induk ya. Jadi selama perjuangan itu Pak, berapa tahun Bapak berjuang untuk memasukkan listrik sih? Hingga akhirnya teraliri listrik. Yang kita masukkan permohonan pertama itu di tahun 2007 ya. Permohonan pertama itu ya. Enggak kita tahun 2000 datang ke Bara Induk terus kita minta listrik enggak, karena kan belum layak lah. Kalau masalah tempat yang udah tempat itu udah layak. Kalau dikasih listrik itu orang-orang yang kayak dana kampung tapi ini kan kayaknya udah layak lah. Ada banyak bangunan permanen yang Ya. Jadi selama perjuangan itu Pak, apa aja kesulitan yang Bapak rasakan? Dan gimana cara keluar dari kesulitan itu sendiri? Awalnya itu kita pun nggak tahu kalau yang penghalangnya itu di Balai Besar Taman Nasional. Itu pertama kan kita buat proposal tanda tangan kepala desa tanda kesamaan. Itu kata PLN juga minta tanda tangan sama ketua DPRD. Kita minta lah sama ketua DPRD. Begitu kita bawa ke PLN, nggak ada kabar ternyata nggak bisa. Terus ada perkumpulan lagi membahas masalah bara induk, nggak bisa karena kan masuk kawasan masuk. Jadi cuma setiap tahun itu kita buat surat. Kalau Pak Camat itu udah ganti camat berapa kali tuh, saya rasa asal habis tanda tangannya dia tersenyum dia. Ya, habis tanda tangan tersenyum dia. Karena nggak akan mungkin bisa. Nggak akan, iya, nggak akan mungkin bisa. Sia-sia. Jadi awal dari sebuah cerita itu kita diminta sama masyarakat untuk perjuangan kita tetap lanjut, kita harus jalan sebagai kita lanjut. Tadi kita terangkat jadi anggota DPRD, kita ke Jakarta, ada namanya tingkat partai, ketemu sama teman-teman yang memang salah satu yang memperjuangkan juga listrik di kawasan Taman Nasional bisa. Di situ kita dapat pengalaman harus gini kalau di daerah itu nggak bisa, harus naik. Jadi semua itu ternyata memang kawasan Taman Nasional itu Jakarta ya. Berarti awal titik terangnya itu setelah Bapak Iya. jadi Setelah saya jadi dewan lengkap DPR. Sekarang kita beralih ke Pak Wadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini sudah sore, selamat sore kan. Nama saya Bung Haji Ramane. Mungkin betul kata Pak Sarmo yang tersebut di atas. Cuman di situ kan ada 3 titik. Yang udah terlaksana itu 2 titik, tinggal 1 titik. Jadi pas kebetulan saya yang jadi di cara bahasa Jawanya pini sepuh ataupun yang dituakan di Siminyak. Nah, di Siminyak, ya kan? Nah, di Siminyak. Jadi yang mana kemungkinan ya perjuangan tahu banyak Pak Darmo yang disebut tersebut di atas, banyak liku-likunya mungkin ya. Nah, itu kalau ceritakan panjang lebar. Nah, kita cerita singkat aja kan. Cuma yang 1 titik itu kita yang sebagai orang tua sore pagi kapan ramane yaitu listrik itu tadi dari besar kecilnya kemungkinan ya kan dibilang angek ya angek foto-foto satu perjuangan, satu akidah, satu mungkin dari publik dari Aceh, masa dia udah mentor kami masih gelap kan gitunya itu kayak ya ceritanya kan itu aja. Mungkin ya itu mungkin terkendala yang ini
selama yang ditanyakan bukan tiap bulan sehari-hari kapan Ramane langgaran ke Jakarta, pernah ke Medan, pernah sama Pak Darmo. Pasti dari sana aku bilang nantilah hari Rebo ya saudara, Rebonya mau kapan kan itu. Jadi yang jelas angek itu yang jadi pertanyaan masyarakat itu ya itulah masalah listrik, masalah segala kekurangan mungkin namanya orang gitu ya banyak kurang yang terkendala itu yang dari cemburu sosial sama dengan cara bahasa orangnya itu angek ya itu aja mungkin yang kami tidak jelaskan itu kan masalah yang ini segala macam mungkin ya Pak Darmo udah terbuang di atas masalah perjuangan kan itu sama kalau Pak Darmo pergi aku diajak pergi kan itu jadi sama jadi ya itulah dari si minyak ya kan kita sebagai itu akan orang di si minyak itu ya kan listrik jadi kemungkinan Pak Darmo terpilih di atas mungkin kami harapkan suara apa ya kan kapan kami tunggu ya dengan itu aja dari mohon ya kan 1000 mohon kemungkinan kalau bapak atau ibu yang bisa menjembatani bisa menerobos di mana sumbernya ya kan kami tunggu ya, itu aja kemungkinan amin ya rabbal alamin. Jadi gimana kondisi warga di sekitar Seminyak yang belum teraliri listrik itu Pak? Gimana kehidupan mereka? Mungkin ya itu kerikanya itu artinya katanya ya ada yang beres rabung ya sawit itu aja kan sawit sebelum ada ya apa yang ada kan ini sekitar barang-barang 5 tahun lah mungkin kami kontrol kami koordinir mungkin ya masalah makan ya kurang sih ada tapi ya bisa makan lah nggak seperti dulu Gigi anaknya masih tidur pulang udah tidur lagi kan sekarang ya dulu gitu ceritanya. Jadi Pak kalau boleh tanya KTP-nya masih KTP Indonesia apa memang udah di luar negeri? Ini baru-baru 2 tahun ini ya kan kemungkinan ini gara-gara Pak Darmo naik dari DPR ya insya Allah udah ya kan nggak punya KTP. Kemungkinan barang 1, 2 atau 3 itu pesan keluarga bisa nusul mungkin kalau kata Pak Darmo kan itu ya. Iya kata Pak Darmo kan. Nah kalau Dulunya kapan saja nggak bisa. Ya. Cuman aku ya. lapor ke polsek kalau orang si minyak mati jangan tangkap teroris atau apa ini memang nggak ada KTP kan atau lapor dulu ada dulu dan dulu ya udah ya itu aku bilang tadi adalah 13 itu mungkin pesan keluarga yang itu bisa nyusul katanya ya mumpung di sini ada anggota DPR ya Pak Darmo yang bisa istilahnya bisa mengayomi warga Seminyak maupun barang yang lebih detailnya itu adalah dapilnya. Nah kondisi listrik di Sumatera Utara sendiri, kita cerita Sumatera Utara nggak nasional ya, itu surplus gitu. Surplus itu berlebih. Bapak warga Seminyak maupun warga yang lain yang belum mendapatkan aliran listrik apa salahnya? Apa kendalanya untuk kemakmuran? Nah Pancasila itu kan ada ya keadilan sosial ya, keadilan sosial. Jadi perlu juga dipertanyakan itu keadilan sosialnya itu di mana ketika warganya sendiri yang lain yang Bapak bilang udah jentreng-jentreng padang-padang ya kan. Jadi bagaimana warga lain bisa menikmati listrik dengan dengan segala kebutuhannya, tapi warga Seminyak dan tadi desa apalagi Pancasila dusun Pancasila desa Mekar Makmur Pancasila itu belum teraliri dan banyak lagi memang sebenarnya di Kabupaten Langkat daerah di desa Garungga dusun Garungga juga belum teraliri. Jadi sebenarnya ini daripada listrik itu dibuang-buang, toh dipakai sama rakyatnya bayar kan Pak? Dibuang negara rugi, dipakai sama rakyatnya kan dibayar kan gitu kan? Jadi alangkah lebih baiknya kebijakan dari pemerintah mungkin nanti minta tolong didorong sama Pak Darmo untuk segera direalisasikan kepada desa-desa tertinggal yang belum teraliri listrik. Menurut Pak?
Alhamdulillah kan ya. Sebenarnya ini udah gambaran ini udah apa? Cuman karena tetangganya itu sudah dapat aliran listrik, jadi yang menunggu ini kayaknya ya sudah Iya, nggak rasanya sabar. nggak sabar. Ya itu kata ya. Lah ya, kenapa mesti sampai menunggu sampai 22 tahun, 23 tahun gitu kan? Itu PLTU Pangkalan Susu memproduksi listrik 800 megawatt. Itu dilarikan kemana? Kalau seandainya katanya ini untuk warga Kabupaten Langkat, kan gitu. Dialirkan kemana? Kalau di Kabupaten Langkat sendiri masyarakatnya tidak dipenuhi listriknya, sementara warga yang di tingkat papa itu menerima akibat dari limbah dari PLTU sendiri. Lah, jadi listriknya kemana nih? Cuman kan yang dari dusun Bandar kita kendalanya dengan PTPN 2. Nah, PTPN itu BUMN ya Pak? Iya. BUMN seyogianya BUMN adalah memakmurkan sekitarnya. Apapun itu, PT apapun itu, dia harus memakmurkan masyarakat di tingkat sekitar-sekitarnya. BUMN adalah perwakilan negara juga. Harusnya PTPN 2 itu harus memberi ruang, memberi fasilitas maksudnya listrik ke dusun tersebut. Gak boleh sebenarnya dihalangi seperti itu, karena setiap warga itu punya hak, warga negara itu punya hak, dan negara itu memfasilitasi terpenuhnya hak-hak warga negara. Harusnya seperti itu, harusnya. Tapi kita nggak tahu banyak. Dan jadi korbannya anak-anak. Nah, Sekolah, ya. anak-anak sekolah ya kan, belajarnya gimana? Apalagi waktu ini ya, waktu PPKM kemarin itu ya kan, yang sekolah belajar di rumah, daring apa segala macam. Aku pernah ngalami tinggal di Papa Darmo itu, yaitu jam 6 sore ya. Jam 6 sore itu hidup listriknya, lampunya. Pakai genset bersama. Sampai di jam 6 setengah 12 mati lampu. Itu di kampung kami gitu. Gitu ya sekarang ya, kayak gitu. Itu pun kalau lancar. Karena kalau gensetnya rusak ya udah gitu, genset bersama ya Pak ya. Ini pun sebetulnya kalau hidup belum ada lampu nggak pala kali kerasa kali di hati. Ini sebenarnya masa udah ya teman-teman kan ini kerasa kali kan itu. Ya mungkin ibu ini bisa mengeluhkan ya kan, ibu gimana sebagai perempuan. Ya oke, ngomong ya. Ngomong kok. Kenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernawati dari Seminyak. Kalau saya sih gimana ya? Namanya emak-emak ya, kebutuhan kita kan ya banyak sekarang, gas pun mahal, kadang payah, apalagi jalan itu ya rusak, nyari kayu pun kadang kan ya payah. Jadi kalau nggak ada listrik ini ya mau macam mana, kan gitu. Nyuci pun namanya kita di bukit-bukit ya, cari air pun kita susah. Kalau di Seminyak banyak itu tadi kita buat bak ya untuk tempat air lah, karena kalau kita bilang mau ngebor mau apapun kan susah karena nggak ada listrik ya. Kalau kita panggil dari orang untuk ngebor itu ya zaman untuk sekarang ini pun udah kita bayarnya mahal, kita harus beli mesin lagi. Jadi nggak kurang kita dari 6 juta 7 juta, jadi kan kita nggak ada dana kan gitu. Jadi itu untuk kita di keluarga. Tapi kalau saya pribadi ya namanya kita emak-emak, anak saya yang tadi 5, 2 yang ngajar di Seminyak untuk jadi guru, yang 3 sekolah ya di situ juga, 3 udah sekolah ya kan. Jadi untuk menderitanya ini tadi sewaktu kepala sekolah ini tadi menyuruh untuk apalah buat tugas apa gitu kan,
jaringan susah, lampu mati, jadi terasa kali gitu, sakit kali rasanya. Harus keluar jalan payah kan gitu. Jadi seringlah orang yang ngeluh, cemana ini mah kayak gini, getah kita murah, sawit jalan rusak pun murah, jadi kita keluar namanya pun kalau di ini kan kita masuk ke yayasan kan kita masih dana untuk bayar gaji guru pun kan kita masih minim, nama kita semua masih perjuangan kan gitu. Jadi nggak ada WP, nggak ada apa, jadi harus keluar. Ya kalau kita keluar pun paling nggak kita sedekat-dekatnya itu tadi disekoci. Ya kalau kita masuk situ ya kita harus bayar minyak lagi, apalagi. Jadi kok kayak gini lah, sering juga saya apalah cerita sama Pak Darmo, cemana lah Pak, kok susah kali kayak gini, masa Bara Indo udah ada lampu, kita udah sampai 1 tahun nggak ada lampu, ini anak sekolah pun kok payah kali, nanti mau masuk ke laptop pun, apalagi laptopnya baterainya habis, jadi kita masang genset pun untuk ngidupkan nyalakan laptop itu tadi kan udah hampir habis 1 liter, minyak pun sekarang mahal, jadi cemana lah ini Pak. Ya udah dikoordinasikan, cuma kita tunggu lampu di apapun masih ada masalah nih. Mudah-mudahan nanti bulan puasa ya kita udah bisa hidup. Itulah kalau kami di sini memang cemana lah, seperti anak tiri ya teman, karena kan satu kapal sama Bara Itir sama Bara Indo ini ya kan, satu perjuangan, satu musibah, ya kayak mana lah. Jadi kan udah hampir tahun ini di sana terang tempat kami kayak gitu kan susah kali gitu, apapun nggak ada. Jadi ya harapan kami sama bapak-bapak sama ibu-ibu, cobalah tolong diluruskan macam mana kalau bisa secepatnya. Syukur-syukur memang hari raya nanti, puasa nanti bisa ada masuk, walaupun belum hidup, tapi kan kalau udah ada peninjauan, ada tiang itu kan kami pun udah lapang gitu, berarti otomatis untuk kedepannya kan memang udah ada gitu loh kepastiannya. Itulah dari kami untuk mewakili sininya. Terima kasih saya ucapkan pada mas-mas, pada ibu ya kan. Saya akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kujelaskan. Jadi sebenarnya tiga dusun ini, Bara Indo, Seminyak, Bara Itir, nanti dibilang Bara Gajah, Damar Hitam, itu sebenarnya ini warga eksodus dari Aceh. Ketika konflik bukan Gajah, konflik antara suku lah itu. Jadi orang-orang Jawa, orang-orang suku Jawa yang transmigran, bapak transmigran kan ke Aceh itu diusir sama warga lokal. Itu dulu cerita. Dulu tahun 2000 pas itu kan. Nah, tahun 2000 pas. Nah, mereka menempati dusun-dusun tersebut. Jadi sebenarnya ketika mereka terjadi konflik dan itu ditempatkan di dusun tersebut, negara itu harus bertanggung jawab kepada warganya. Tapi ini sepertinya dilepas gitu aja. Udah lu lepas hidup sendiri apa sendiri. Jadi fasilitas negara sepertinya cukup dinikmati sama orang-orang lain, mereka tidak dapat. Begitu aja dari konklusi. Tapi namanya penjelasan, kalau dibiarkan mendingan. Kapan saja nggak boleh, ya kan itu apa? Itu yang menakut-nakuti siang hari malamnya itu. Kapan saja nggak boleh, harus pergi kemana? Kalau seandainya pemerintah ini nggak bisa Pak, kita kan bisa tanya di mana yang bisa. Nah itu enggak ya kan. Cap stempel, harus dikosongkan itu aja kan. Kalau tidak, Sebentar ke situ ya. kalau dibiarkan mendingan ya kan. Nah, itu kapan saja nggak boleh, ya kan katanya nggak bisa, tidak tanya yang di mana yang nggak bisa, itu pun nggak terjawab kan. Nah itu yang konyolnya di sana kan.
Dulu program Bapak ini kan program transmigrasi, program pemerintah sehingga Bapak ini dipindahkan ke Aceh. Iya, Pak. Harusnya pemerintah juga bertanggung jawab ketika mereka diusir dari Aceh. Tapi ya ini seperti dibiarkan. Biarkan, kalau dibiarkan mendingan kapannya jangan boleh tanya di mana pun nggak ada.